Dan karena inilah batallah seluruh apapun yang kita lakukan. Batallah seluruh ibadah apapun yang kita kerjakan selama ini. Karena rojiun hati kita bukan kepada Allah, tapi kepada salib. Yang mana salib ini lebih dahsyat, lebih kejam daripada salib-salib yang ada di luar diri kita. Salib inilah yang dimaksud inna syaitana lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Salib inilah syaitan itu. Jadi bukti syaitan yang nyata itu, siapakah yang wujud di dalam hati kita? Itulah syaitan yang nyata. Itulah salib yang terakbar yang selama ini kita sembah, kita abdi. Selama ini kita menghamba bukan kepada Allah, akan tetapi kita menghamba, mentuhankan salib-salib diri inilah yang selama ini kita sembah. Terbukti di dalam hati kita selama ini Allahnya gaib, Allahnya tiada, Allahnya adam. Yang mestinya Allah itu wujud, oleh salib ini, oleh hawa nafsu kita ini ditiadakan Allahnya, digaibkan Allahnya. Maka itulah hancur leburlah apapun yang diusahakannya, hancur leburlah apapun yang diibadahkannya. Karena sesungguhnya bukan ibadah semua itu. Karena sesungguhnya sholat yang kita lakukan hanyalah mensekutukan Allah dengan salib diri kita sendiri di hati kita. Jadi selamanya kita takkan pernah bisa mengabdi dan menyembah kepada Allah yang menciptakan diri manusia kita. Akan tetapi kita selama ini hanya menyembah salib diri kita sendiri selama ini. Karena inilah ketidaksinkronan antara syariat dan hakikatnya. Kenapa kok tidak sinkron? Karena syariat nyembah salib, salib dirinya sendiri. Maka dari itu agar sempurna segala syariat-syariat yang kita kerjakan selama ini, maka patahkanlah salib-salib yang ada di hati kita. Hancurkanlah kerajaan-kerajaan iblis dan setan di hati kita yang selama ini menyesatkan diri kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam hati kita selama ini kita selalu dibisikkan, kita selalu dibimbing, kita selalu digurui, kita selalu dimursidi oleh iblis dan setan, sehingga iblis dan setan menyuruh kita, menyesatkan kita untuk menyembah salib ini ketimbang menyembah siapa yang menciptakan salib ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga hati kita tercerahkan atas kesalahan-kesalahan kita selama ini, atas kedzaliman-kedzaliman hati kita selama ini, selama kita menyembah salib di hati kita dengan tanda bukti bahwa Allah gaib atas diri kita. Itulah kita selama ini nyembah salib di dalam hati kita, yakni salib hawa nafsu kita sendiri. Maka dari itu dosa yang paling besar di antara dosa-dosa yang ada adalah nyembah salib ini.
Inilah dosa yang tak pernah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, karena di dalam hati kita selalu menggoibkan Allah, selalu mentiadakan Allah, selalu tidak mengkuasakan Allah atas diri kita. Karena selama ini kita tidak mentuhankan Allah, kita tidak menyembah dan mengabdi kepada Allah, kita tidak pulang kampung kepada inna lillahi darikulah wa inna ilaihi raji'un, dan kepadakulah ku kembalikan semua apapun yang kuciptakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Lalu sampai kapan kita harus begini? Inilah yang dimaksud syariat yang sesat, syariat yang hancur. Ibadah sholat dan ibadah yang diperbuatnya selama ini hanyalah dihancurkan sendiri di hatinya, tidak dipersembahkan kepada Allah. Lalu bagaimana mungkin ibadah sholat dan ibadah yang kita lakukan? Lalu bagaimana mungkin syariat-syariat yang kita aktivitaskan ini selama ini bisa kembali kepada Allah, bisa rojiun kepada Allah dan tidak menyembah salib lagi? Sementara kita tidak kenal Allah, sementara Allah masih gaib di hati kita. Bagaimana mungkin kita bisa beribadah dan sholat tanpa kita berjumpa dengan Allah, tanpa kita as-sholatu mi'rajul mu'minin, tanpa kita mukmin kepada Allah, tanpa kita beriman kepada hanya Allah. Ya takkan mungkin sampailah apapun yang kita perbuat dan apapun yang kita amalkan selama ini, karena semua percuma, karena disandarkan, karena untuk persembahan-persembahan kepada salib-salib saja, hancur lebur di dalam salib dirinya sendiri. Karena inilah kenapa syariat, bila syariat saja sesat tanpa hakikat, karena syariatnya tersesat jauh ke lembah neraka, kumpul dengan iblis dan setan di dalamnya. Karena di dalamnya tidak menyembah Allah, melainkan menyembah salib-salib di hati, yang mana di situ kumpul dengan iblis dan setan yang berbahan bakarkan badan-badan manusia dan hati yang keras melebihi kerasnya batu. Inilah tanda bukti bahwa kita selama ini tinggal di neraka jahanamnya Allah, karena tiada iman di dalam hati kita kepada Allah, karena gaibnya Allah atas diri kita selama ini, sehingga kita masuk di dalam an-nar. Terbukti di dalam an-nar itu kita banyak ketakutan demi ketakutan, kesengsaraan demi kesengsaraan, kekhawatiran demi kekhawatiran, takut mati, takut bangkrut usahanya, takut tidak makan, takut masuk neraka, takut tidak dihormati orang, takut jatuh kemuliaannya, kehormatannya, kebanggaannya. Itulah lembah neraka, itulah lembah dosa. Ketika salib ini masih berdiri kokoh di dalam hati kita, itulah dosa. Jadi dosa itu tidak gaib, tapi dosa itu sudah nyata di dalam hati kita, yakni hawa nafsu kita. Inilah dosa itu. Hawa nafsu kita inilah musuh-musuhmu yang nyata, yang mana selama ini selalu mentiadakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu
diturunkanlah Kanjeng Nabi Muhammad, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Tidak diutus aku kecuali untuk menyempurnakan akhlak-akhlak hati manusia, agar hati manusia bisa kembali kepada Tuhannya. Jadi yang ditekankan di sini adalah akhlaknya hati, bukan akhlaknya dohir, tapi akhlaknya jiwa, agar bisa pulang jiwa ini kepada Allah, agar tidak diakui lagi bahwa urip iki uripe manungsane, akan tetapi dikembalikan, dirojiunkan lagi bahwa urip iki uripe Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sehingga Kanjeng Nabi Muhammad diutus oleh Allah menyampaikan risalah-risalahnya, yakni diutuslah Muhammad untuk menerapkan syariat Islam seperti sholat, seperti zakat, seperti puasa, seperti haji, umroh, dan lain sebagainya. Supaya seluruh syariat-syariat yang dibawa oleh Kanjeng Nabi Muhammad dari Allah ini supaya diperuntukkan menjadi tunggangan, menjadi buruk untuk menuju kepada Allah, agar barokah apapun yang dikerjakannya. Jadi makna buruk itu adalah barokah. Karena di dalam Al-Quran tidak ada kata buruk itu, kendaraan itu. Yang ada hanya barokah. Jadi makna buruk itu barokahnya amal ibadah kita. Karena kita bisa menunggangi apapun syariat yang kita kerjakan, kita tunggangi untuk menjadi kendaraan menuju Allah. Maka dari itu diterapkanlah di dalam syariat Islam, innama a'malu binniyat. Sesungguhnya segala apa yang kita kerjakan tergantung niatnya. Lillahi ta'alaka atau linnas, linafsi. Semua sudah teraplikasi di dalam hati kita bahwa seluruh syariat-syariat yang kita kerjakan semuanya hanyalah linafsi, bukan lillahi ta'ala. Buktinya apa? Bagaimana mungkin kita bisa pulang kepada Allah di dalam seluruh aktivitas ibadah yang kita lakukan? Bagaimana mungkin kita bisa roji'un kepada Allah untuk segala yang kita kerjakan, sementara Allahnya tiada bagi kita, sementara Allahnya gaib bagi kita? Semua itu hanyalah mimpi. Bagaimana mungkin kita bisa rojiunkan seluruh kegiatan ini kepada Allah, sementara Allah tiada bagi kita, yang wujud, yang nyata, yang hidup, yang berkuasa atas hati kita selama ini hanyalah kita nyembah salib-salib diri kita sendiri daripada menyembah kembali rojiun kepada Allah. Inilah realita yang kita alami selama ini. Inilah realita yang terjadi pada diri kita selama ini. Sehingga dengan salib ini kita merasa sudah benar apapun yang kita kerjakan. Kita selama ini merasa sudah yang paling benar sendiri atas syariat-syariat yang kita kerjakan selama ini. Hingga kita menyangka orang yang belajar ilmu hakikat itu tanpa syariat sesat. Jadi sama-sama sesatnya, syariatnya juga sesat, hakikatnya juga sesat. Inilah aplikasi hakikatnya kenapa syariat kita selama ini dianggap sesat oleh Allah, karena kita selama ini
tidak pulang kepada Allah, tapi pulangnya kepada salib-salib di hati kita, yakni seluruhnya terkuasai dan dibakar dan diakui oleh hawa nafsu kita selama ini sebagai Tuhannya, pelaku segala amal yang kita lakukan. Karena inilah apapun syariat yang kita kerjakan itu dianggap sesat oleh Allah, karena tidak kembali rojiun kepada Allah. Inilah kajian-kajian kenapa syariat tanpa hakikat itu sesat. Ya karena inilah, karena hati belum bertuhankan kepada Allah, tapi hati masih bertuhankan kepada salib diri kita sendiri, nama diri kita sendiri, kebesaran diri kita sendiri, kesucian diri kita sendiri, kemahapujian diri kita sendiri, dan tiada Tuhan di dalam hati kita selain diri kita sendiri. Itulah salib diri kita selama ini. Jadi bagaimana cara kita mematah-matahkan salib ini? Jadi bagaimana caranya agar kita bebas lepas dari salib yang menghalang-halangi kita menuju Allah selama ini? Ya belajar ilmu hakikat dan ma'rifat. Ya belajar ilmu mengenal Tuhan, mengenal Allah. Agar apa? Agar seluruh syariat yang kita kerjakan tidak tersesat lagi. Jadi untuk apa Kanjeng Nabi Muhammad diutus memerintahkan kepada para sahabatnya, para pengikutnya, para kaumnya untuk mengerjakan syariat yang mana di dalam syariat itu ada suatu niat, yakni niat lillahi ta'ala, supaya kembali kepada Allah, bukan kembali kepada manusianya, linafsi, supaya di dalam seluruh syariat-syariat yang kita kerjakan tidak jadi Tuhan diri kita di dalamnya, agar kita sampai kepada Allah seperti sampainya Kanjeng Nabi Muhammad kepada Allah. As-salatu mi'rajul mu'minin.